Oke, jadi pemilihan lokasi pabrik itu menentukan tadi ya biaya biaya ongkos kerja karyawan atau gaji karyawan yang ditentukan oleh UMK dan UMP ataupun UMR. Kemudian ada insentif pajak dan kemudian ada apa namanya permintaan atau tidak untuk kita punya barang yang mau kita produksi. Kemudian ada ndak akses transportasi dan infrastruktur lainnya. Nah, ketika kita mengevaluasi possible sites di mana kita akan memilih kita punya lokasi pabrik atau kantor, kita harus memakai berbagai kriteria untuk membandingkan lokasi mana yang paling bagus. Kita harus tentukan apa saja kriteria evaluasi untuk memilih suatu lokasi, kemudian kita bisa assign weights, kita bisa tentukan berapa proporsi ke kriterianya berdasarkan seberapa pentingnya kriteria tersebut. Kemudian kita bisa nilai bagaimana setiap individu kriteria tersebut akan dipakai, kemudian menentukan berapa total ratingnya, select the most appropriate. Nanti kalian akan belajar ini semester 3 di pemilihan kriteria. Tidak usah saya jelaskan terlalu detail, yang jelas ada nanti semester 3 di manajemen operasional kalian akan belajar. Nah, ini contohnya, ini misalnya satu pabrik di Amerika, dia mau pilih antara di Texas, Illinois, di California, atau di apa itu Omaha, North, bukan, apa ini. Pokoknya ada 4 lokasi yang dia mau pilih. Kemudian dia kasih rating, kemudian dia persenkan ratingnya, jadi land cost sama supply of labor. Jadi biaya tanah kalau mereka mau bikin pabrik di situ dan berapa biaya UMP-nya. Nah, kemudian setelah dia hitung, nah terdapat bisa dilihat bahwa dia akan memilih yang mana kira-kira paling bagus di sini. Yang ini ya, Los Angeles untuk memilih lokasinya. Desain dan layout, salah satu aspek produksi lain yang kita harus tentukan adalah desain, bagaimana kita mendesain struktur dari pabrik atau kantornya kita. Seperti kita lihat di pabrik itu, tadi itu kan ada sangat banyak tempat perakitannya, di mana apa namanya kursinya mau dipasang, di mana kulitnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tentukan supaya tidak tabrak-tabrakan. Kita harus tentukan supaya bisa bekerja secara efisien. Nah, itu harus didesain dengan baik. Layoutnya itu pengaturan bagi di mana mesin dan peralatan itu kita mau atur di dalam sebuah pabrik atau kantor. Dalam memilih desain dan layout, ya itu nanti detailnya akan kalian pelajari semester depan ya. Jadi keputusan desain dan layout itu nanti akan mempengaruhi biaya operasional, karena nanti dia akan menentukan biaya sewa mesin, barang, terus mempengaruhi berapa banyak uang yang akan kita harus pinjam, kemudian bunganya berapa, kemudian nanti berapa banyak kapasitas produksi yang kita miliki. Misalnya sekarang masalah masker. Itu masker semakin langka karena permintaan melonjak naik, sementara mesin-mesinnya pabrik misalnya mesin pabrik masker dengan pegawai masker cuma bisa kapasitas membuat 10.000 lembar masker per hari, padahal permintaan sudah 100.000. Nah, tidak mungkin misalnya dia cuma punya 2 mesin untuk membuat 10.000 masker per hari. Tidak mungkin dia mau beli 10 mesin supaya bisa 10 atau 5 mesin untuk membuat masker lebih banyak. Karena kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena itu kan butuh waktu lagi untuk ya kalau dia mau beli mesin baru mungkin dia harus perluas pabriknya, dia harus tambah lagi orang. Itu kan butuh waktu semuanya. Karena nggak mungkin dia sembarang pilih orang, mesin juga nggak mungkin sembarang dia pilih. Jadi banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika dia mau menaikkan kapasitas produksinya. Apalagi kita tahu, ya kita berharap COVID ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Jadi jangan sampai dia terlanjur beli 10 mesin baru nggak dipakai. Begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan layout adalah karakteristik lokasi, berapa harga tanahnya di situ, kemudian proses produksinya berapa, assembly line-nya itu butuh yang seberapa besar, kemudian posisi layout-nya dalam menentukan urutan-urutan pekerjaan. Jadi misalnya kalau di KFC itu kan kita lihat, coba kita lihat ya, layout dapur KFC.
Nah, kita lihat layout dapur KFC itu dia sudah tentukan di mana dia punya mana ya. Jadi tempat dapurnya dengan masaknya dengan rahasia perusahaan ini enggak ada di sini. Saya kira ada. Oke, jadi di mana dia mempersiapkan baju di mana dia mempersiapkan dia potong-potong makanan, di mana dia goreng, kemudian di mana diantar, di mana dia punya kulkas, di mana barang masuk, ini semua harus diatur begitu. Jadi kalau kita lihat sini ada flow-nya. Jadi eh, kalau misalnya pelayan mau ambil mau antar makanan, dia jemput makanannya di sini, diantar ke sini. Tapi kalau misalnya pelayan mau kasih kembali piring kotor, dia harus lewat sini. Nggak boleh di sini, nanti tabrakan. Jadi dia lewat sini. Terus kalau misalnya mau dia sudah beli bahan-bahan, beras, sayur, apa semua buah-buahan, dia mau kasih masuk di dapur, tidak boleh lewat pintunya pelayan karena nanti tabrakan lagi dengan yang lain, jadi harus lihat pintu belakang. Nah, dari pintu belakang ini langsung kena tuh langsung ketemu dengan kulkasnya. Nah, dari kulkasnya ini baku dekat nih dengan tempat cucinya, kemudian ke tempat masaknya dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat ini dia sudah punya alurnya supaya bisa bekerja, dapur restoran ini bisa bekerja seefisien mungkin begitu. Jadi urutan-urutan pekerjaan itu mempengaruhi posisi layout apa namanya desain layout suatu tempat kerja. Apakah itu di dapur, apakah itu di pabrik atau di pabrik roti atau dimanapun kita orang memproduksi barang. Di bank juga seperti itu. Kalau kalian lihat sekarang di bank itu pasti di depan ATM. Kenapa ATM tidak taruh di dalam ya? Karena kan orang mondar mandir mau cari ATM, masa dia harus naik ke lantai 2 buat ke ATM. Habis itu dia lihat kalau di bank untuk kredit dikasih di lantai 2, kalau di teller di lantai 1, customer service di lantai 1. Kemudian tempat isi apa namanya isi formulir harus di depan. Nah, itu semua dipikirkan layoutnya supaya orang tidak tabrakan dan flow-nya bagus gitu. Kemudian bagaimana layout ini membutuhkan pegawai untuk mencapai itu produk, untuk dapat itu produk. Kemudian manufacturing harus bikin fleksibel supaya gampang disesuaikan kalau misalnya mau direvisi di masa yang akan datang. Kemudian produk line, jalur produk juga itu harus diperhatikan. Saya kira untuk desain dan layout ini akan ada satu materi khususnya di manajemen operasional yang akan kalian dapat di semester 3. Jadi nanti untuk lebih detailnya lah. Yang jelas seperti itu, desain dan layout itu mempengaruhi tentunya mempengaruhi produksi perusahaan. Nah, produksi itu harus dikendalikan. Bagaimana cara kita mengendalikan produksi? Ya pertama membeli bahan-bahan mentahnya. Kemudian kita harus kontrol. Misalnya tadi kita punya KFC ya, kita harus tahu berapa banyak kentang yang harus kita beli, berapa banyak beras yang harus kita beli, berapa banyak buah. KFC perlu buah enggak sih? Oh iya butuh mungkin untuk dia punya jus-jus misalnya kalau ada, tapi sedikit saja berapa banyak. Kemudian berapa banyak dia harus beli uh, saus botolan sama tomat botolan. Kenapa sekarang di KFC dari di tomat botolan? Oh karena ternyata enggak worth it taruh tomat botolan nanti sampai kadaluarsa expire nih kadaluarsa baru ternyata orang nggak terlalu banyak pakai begitu semuanya. Jadi kita harus kontrol berapa banyak bahan kita beli dan bagaimana bahan-bahan itu dibeli. Jadi KFC nggak mungkin beli ayam tak satu-satu ekor toh, pasti dia langsung beli ratusan ekor. Nah kemudian ratusan ekor ayam itu bagaimana simpannya, bagaimana olahnya. Nah harus itu disimpan di ya dia punya kulkas, pasti tidak kayak kulkas di rumah tak yang cuma 2 pintu atau cuma 1 pintu. Nah dia pasti punya satu ruang pendingin yang besar untuk simpan dia punya bahan-bahan makanan. Kemudian rutenya, bagaimana rute produksi itu tadi ya, bagaimana assembly line-nya diatur, terus bagaimana itu produksi harus dijadwalkan, harus ada jadwalnya. Bahkan restoran pun orang jual kue pun ada ininya. Kalau dia mau jual kue pagi-pagi, maka subuh-subuh dia harus sudah mulai masak. Nah, kemudian kualitas barang harus dikontrol. Kita lihat seperti ini. Mana tadi saya dapat gambarnya. Bukan for food.
Nah, jadi fotonya mana ya yang orang, jadi dia periksa kualitas barangnya itu, ini misalnya dia membuat kentang goreng dalam jumlah besar, kentang goreng dalam kemasan. Nah, dia harus lihat apakah itu sesuai dengan ininya atau tidak. Jadi ada pemeriksaan kualitasnya, ada quality controlnya. Nah, itu ternyata sudah, pokoknya begitu. Kemudian lanjut membeli bahan. Nah, ketika kita beli bahan mentah, kita harus pasti pilih suppliernya, pemasoknya. Nah, kita ketika membeli supplier, ya kita pertimbangkan harganya, dia bisa cepat mengirim enggak, atau dia kirimnya lambat-lambat, kualitas bahan bakunya gimana, bagaimana layanannya, kemudian bisa bayar kredit enggak. Karena bayangkan misalnya KFC mau beli ratusan ekor ayam, satu KFC misalnya satu kali beli ayam senilai 10 juta, apakah 10 juta itu harus 10 juta rupiah untuk membeli ayam itu harus dibayar di tempat atau bisa kredit dulu, jadi tunggu 2 minggu kalau ayamnya sudah terjual baru dibeli, seperti itu. Kemudian perusahaan menggunakan internet untuk pengadaan elektronik, jadi kita bisa memesan barang secara elektronik. Kalau sekarang sih paling gampang ya kalau ini ya pakai WA gitu minimal. Kemudian memperoleh diskon volume ya, kalau kita beli bahan misalnya KFC beli ayam ratusan ekor, ya tentunya tidak boleh dapat harga yang sama dengan kalau orang cuma beli 1 ekor, pasti harus dia dikasih diskon khusus karena membeli dalam jumlah besar. Kemudian dia bisa saja mendelegasikan produksi kepada pemasok untuk produksi suku cadang. Jadi nanti kalian akan belajar malah kayak di operasional 2 itu, jadi kita lihat bagaimana satu mobil itu, mobil Audi, satu mobil, tapi dia punya kursi dari Amerika, dia punya mesin dari Jepang, kemudian itu semua kursinya, mesinnya, bodinya dirakit di Inggris menjadi satu mobil, bukan mobil Audi, tapi mobil Mini Cooper maksud saya, minta maaf salah. Jadi seperti itu, mengalihdayakan produksi suku cadang spare part ke supplier. Survei usaha kecil, mengapa perusahaan melakukan outsource daripada menghasilkan beberapa produk sendiri. Jadi kadang-kadang perusahaan itu melakukan outsource seperti yang saya cerita tadi, Audi. Coba saya kasih contoh kalian ya, saya ada kasih di sini. Nah, misalnya ini suatu contoh ya. Jadi kita lihat bagaimana ini mobil Mini Cooper, ini contohnya. Dia punya grill, ini namanya grill, itu dibuat di Jerman. Kemudian Mini Cooper ini kan mobil buatan Inggris, pabriknya ada di Inggris, tapi untuk spare partnya, jadi untuk misalnya ini enggak kelihatan sih. Jadi misalnya ini dia punya kap mesinnya ternyata dibuat di Belanda. Dia punya kursi dibuat di Inggris G. Kemudian dia punya mesin dari Jepang. Jadi kita lihat, jadi dia punya spare part dibuat dari berbagai. Jadi si Audi ini, kenapa saya bilang terus Audi? Si Mini Cooper ini dia tidak produksi sendiri kapnya datang sudah dalam bentuk kap mobil. Kemudian kap mobilnya dikirim dari Belanda ke Inggris, baru digabungkan nih dengan grill dari Jerman, mesin dari Jepang, kemudian bumper dari Inggris, ini ya juga dari perusahaan lain. Nah, kemudian ini dikumpulkan semua di Inggris, baru dirakit menjadi satu mobil Mini Cooper. Jadi biasanya lebih efektif dan efisien kalau perusahaan melakukan hal itu. Lanjut, berikutnya, sudah mau 14 menit, oke.